Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Tulul amal. Tulul amal artinya panjangnya angan-angan. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat-ayat tentang akhirat dan buruknya dunia, Allah sering mengingatkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang mempersiapkan apa yang akan terjadi padanya keesokan hari. Lighad, ghadun atau ghadan itu bahasa Arabnya besok, tapi yang dimaksud di situ adalah akhirat. Karena hari besok yang abadi adalah akhirat. Tidak ada lagi setelah hari esok. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada besok, ada lusa. Dalam bahasa Arab besok ghad atau ghadan, sedangkan lusa ba'dal ghad. Allah tidak lagi mengatakan persiapkan diri untuk lusa, tidak. Persiapkan diri untuk besok. Maksud besok adalah akhirat. Artinya tidak ada lagi kehidupan setelah akhirat. Dan ini banyak ayat Allah sebutkan yang sejenis dengan ini. Tujuan peringatan Allah tersebut adalah janganlah seseorang menyiapkan diri terlalu jauh untuk dunianya. Jadi jangan terlalu panjang memikirkan persiapan untuk hidup di dunia. Karena dunia, Allah juga menyebutkan berulang-ulang, dunia ini innamal hayatud dunya mata'. Karena kehidupan dunia hanya kesenangan yang sementara. Kehidupan dunia adalah kehidupan bagaikan drama, bagaikan filem yang diputar. Setelah itu kita akan meninggalkannya. Seseorang yang tenggelam untuk terlalu jauh memikirkan dunia, maka dia akan tenggelam pikirannya, akal sehatnya, sehingga lupa bahwa kita akan meninggalkannya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salahu awwal wa hazihi al-ummah bihi az-zuhdi wal yaqin. Rasulullah memulai kalimat dengan mengatakan kebaikan umat ini, artinya umatku itu dimulai dengan sifat zuhud dan yaqin. Wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal. Dan berakhirnya atau binasanya umatku dengan sifat bakhil dan sifat tulul amal. Terlalu jauh cita-cita. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahawa kita ini akan baik, kita ini insya-Allah akan menuju ke surga Allah dengan dua sifat, yaitu sifat zuhud dan yaqin. Zuhud itu sifat menjauhkan diri dari cinta dunia. Jadi bukan bermakna zuhud itu kita harus hidup miskin, tidak. Karena orang Islam tidak ada kewajiban wajib miskin. Walaupun menjadi orang miskin ada kelebihan di akhirat, dan dia lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang kaya kalau miskin saleh. Namun Rasulullah tidak pernah melarang orang untuk menjadi kaya. Islam menganjurkan kita untuk berusaha menjadi kaya, namun kaya yang tidak melupakan akhirat.
Karena ada satu pintu di surga untuk orang kaya yang disebut babus sedekah, pintu sedekah. Itu pintu untuk orang kaya yang ahli sedekah. Nah, kenapa saya sebutkan orang kaya? Karena kemampuan untuk bersedekah rata-rata dimiliki oleh orang kaya. Orang miskin, mereka akan mendapatkan kejayaan melalui kesabaran. Jadi menjauhkan diri dari menghambakan diri dari dunia itu termasuk jalan agar kita bisa selamat dari dunia ini. Dan juga yakin, kata Rasulullah, yakin ini bahagian daripada iman. Keyakinan yang membawa kita untuk mendapatkan kembali apa yang telah kita keluarkan. Hari ini kita melelahkan diri dengan salat berjamaah. Kita datang dari jauh, kita langkahkan kaki. Pernahkah kita lihat pahalanya? Tidak ada. Hari ini kita puasa sunnah. Pernahkah kita lihat pahalanya? Sudah bertahun-tahun kita berpuasa. Tidak ada. Jadi apa juga yang modal kita? Yakin. Modal kita hanya yakin. Yakin semua yang kita lakukan sedang ditabung oleh Allah, nanti dibuka celengannya di akhirat. Ini yang menyelamatkan iman. Kalau ini tidak ada, kita tidak mau melakukan lagi. Kalau yakin tidak ada, kita tidak akan mengulang-ulang pekerjaan yang sama. Pegawai yang bekerja di satu perusahaan, 1 bulan pertama tidak dibayar gaji, itu langsung resign, tak mau lagi kerja. Tukang yang kerja di kita, tidak kita bayar, itu tidak mau melanjutkan pekerjaan. Kenapa? Tidak ada hasil. Berarti ingkar janji. Tapi kenapa kita dengan Allah kita mau lakukan berulang-ulang, padahal kita enggak pernah melihat gajinya, kita enggak pernah lihat hasilnya. Modal kita adalah yakin, yakin bahwa dibalas. Ini yang menyebabkan kita bersemangat hidup untuk akhirat. Nah, Rasulullah mengatakan, dan yang paling membinasakan umatku adalah sifat pelit. Sifat pelit sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Itu menyebabkan binasa. Karena Allah benci, malaikat benci, malaikat mendoakan kita bangkrut kalau punya sifat pelit. Jangankan malaikat, isteri sendiri pun benci. Semua benci, anak-anak benci, keponakan benci. Kalau orang sudah dibenci, maka doa yang mengalir adalah doa kebencian. Malaikat mendoakan kita supaya bangkrut, orang-orang mendoakan kita supaya tidak ada lagi gaji, karena ada gaji pun tidak ada manfaat. Semua orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari kita, semua mendoakan keburukan. Makanya orang yang pelit itu binasa di dunia, di akhirat. Nah, yang di sini disebutkan seperti yang pembahasan kita, wal amal. Salah satu penghancur membinasakan kita adalah al amal. Bukan ain. Kalau ain artinya amalan. Ini pakai alif, al-amalu. Ta'ammala yata'ammalu, yaitu terlalu panjang angan-angan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terlalu panjang angan-angan, dia merencanakan kehidupan terlalu jauh, jauh sekali. Jadi bedakan, kalau merencanakan kehidupan terlalu jauh tapi sifatnya akhirat, itu baik. Contoh, kita mengatakan ke anak kita, nak, ini nanti habis SD, ini sambung ke pesantren. Nanti kita masukkan pesantren mana, kemudian nanti kamu harus belajar lebih tinggi lagi. Apakah keluar negeri atau dalam negeri, kamu tuntut ilmu dengan ulama ini, ulama itu. Kita mengangan-angankan anak kita jauh sekali. Kan di saat itu kan kita juga panjang angan-angan. Kita lupa bahwa diputuskan oleh kematian. Tapi angan-angan seperti itu angan-angan yang baik. Karena tujuannya untuk persiapan akhirat. Kamu harus jadi orang alim nak,
seperti Imam Syafi'i, kamu harus jadi begini, harus jadi begitu. Nah, itu persiapan akhirat. Kadang-kadang kita duduk dengan isteri, lalu kita cerita, "Nyo menyona peng nah, seandainya kita ada uang ni, ini insya-Allah mulai tahun depan kita buat balai ngaji lah. Mungkin nanti sudah tua kita mengajar-ngajar di situ, atau kemudian kita ngaji-ngaji." Jadi ada angan-angan yang panjang namun akhirat. Bapa merencanakan haji, ini insya-Allah kalau ada uang saya daftar haji. Daftar di umur 60, naiknya di umur 90. Tapi masih terus berangan-angan, mudah-mudahan ya Allah, baik necok ileh nyawang leung, jangan dulu engkau jemput diriku ya Allah sampai aku menunaikan haji, ya. Jadi terus berangan-angan pingin umrah, kumpulkan uang sedikit-sedikit lalu ingin umrah. Itu baik, itu angan-angan panjang tapi baik. Seorang isteri berangan-angan, ya, nanti kalau sudah tua dia akan mengabdi kepada suaminya lebih hebat lagi. Dia akan mencebok suaminya yang seteruk. Jadi katruk kenan dia terfikir, waktu seteruk drone endong yang cebok. Kalau abang sakit saya yang bawa. Kalau begini, nanti kita kalau sudah tua saya akan suapkan nasi ke mulut suami. Itu angan-angan panjang padahal belum tentu tua. Bisa jadi mati sebelum tua. Suami juga begitu. Dia berangan-angan panjangnya menyukai Tuhan. Nanti saya bawa kamu jalan-jalan, ya, untuk makan mie goreng basah. Tapi dia cita-citanya waktu Tuhan jenuh hana kememe, Pak. Sekarang dia tidak bawa cita-cita waktu, tapi masih okey lah. Artinya jangan dipikir semua yang panjang angan-angan itu buruk, ya, urusan untuk akhirat baik. Jadi panjang angan-angan yang buruk bagaimana? Yaitu panjang angan-angan yang mempersiapkan kehidupan dunia. Jadi yang dia siapkan dunia, padahal dia tahu dunia itu punya dua kekurangan. Kalau bukan kita meninggalkannya, dia meninggalkan kita. Siapa duluan? Kita terlalu panjang angan-angan mempersiapkan untuk masa depan yang sifatnya dunia. Kita ingin punya usaha di tempat fulan, nanti begini dan begini. Jadi sekarang misal sudah ada usaha di sini, lalu dia musyawarah dengan istrinya, ini kalau ada uang kita beli satu tanah lagi di Takengon, nanti kita tanam pokat saja. Kita tanam pokat, ya, kemudian di samping pokat kita tanam kopi. Udip kopi dengan pokat, Pak. Saya tidak ada pengalaman itu, ya, nanti begini. Padahal di sini dia sudah banyak tanah, tapi mempersiapkan kembali untuk kehidupan masa depannya, ya. Uang tidak pernah sedekah, yang ada hanya untuk buka cabang. Toko di sini sudah ada 3 pintu. Yang dia fikirkan di dalam kepalanya, ini kita buka di Medan 2 pintu, ya. Jangan kita kasih nama lagi ayam geprek, kita kasih nama ayam kenang tumbuk, misalnya begitu. Jadi dia buka, itu cuma yang ada dalam pikirannya, ya. Yang untuk kehidupan akhirat dia tidak lakukan. Ada orang yang mempersiapkan rumahnya dari mulai tahun 90, dia bangun rumahnya sedikit, asal ada uang untuk rumah, tidak habis-habis sampai sekarang. Jadi yang dia fikirkan hanya memperbaiki rumah. Dulu rumahnya tipe 36, pertama beli. Kecil, cuma ada 2 kamar kecil. Ada uang bongkar, besarkan kamar. Yang 2 kamar jadi 1 kamar. Dinding pok, ya, dipok bintih, lalu kemudian poles. Ada uang lagi tambah. Ada uang lagi naikkan ke atas. Rubah semua pondasi, semuanya pakai ceker ayam. Ayam saja enggak punya rumah begitu. Nah, kemudian
ada uang lagi, naikkan lagi di atas. Di atas pun harus ada garasi. Mau naikkan mobil ke atas. Dia memikirkan, Masya Allah, habis-habisan. Uangnya habis hanya untuk urusan itu. Makanya hal-hal begini membuat kita lupa bahawa dunia ini memutuskan kelezatan. Makanya Rasulullah mengatakan, aksiru zikra hazimil lazzat. Perbanyaklah mengingat-ingat pemutus kelezatan. Disebut hazimul lazzat, pemutus kelezatan. Kenapa? Dunia ini makin dinikmati makin lezat. Tapi kita lupa, kita terjebak, tidak bisa keluar dari dalamnya. Makanya sifat manusia yang paling banyak adalah hubbud dunia, mencintai dunia. Jadi panjang sekali. Jadi tadi kalau cita-cita untuk anak masuk pesantren, kamu harus hafal Quran dulu, kemudian belajar kitab, kemudian itu bagus. Tapi ada orang tua mempersiapkan anaknya, itu cita-citanya dunia. Nak, kamu habis SD, ini masuk SMP favorit, kemudian lanjut ke SMA. SMA Kristen aja masuk, karena kalau SMA Islam enggak bagus. Di SMA Kristen ada sempoa. Begitu. Itu gaya-gaya hidup di Medan, di luar Pak. Itu lebih percaya kepada sekolah Kristen daripada sekolah Islam. Mengingat bahawa lebih disiplin, diajarkan matematik lebih bagus. Nah, itu orang-orang begitu sudah cara berfikir. Jadi kalau sekolah Islam dianggap kolot, metodenya klasik. Jadi dia persiapkan anaknya. Nanti begini, setelah itu nak, kamu masuk ke Universitas Fulan, kamu masuk Universitas di Jakarta, bapak biayai, ambil jurusan tentang pertambangan, misal begitu. Suruh ambil jurusan pertambangan. Nanti kenapa? Oh begini nak, nanti tahun 2030 itu ada penemuan-penemuan tambang yang baru. Jadi mudah-mudahan kamu bisa menjadi salah satu pegawai, gajinya besar nak, sekitar 2,5 juta. Mana ada besar 2,5 juta? 25 juta maksudnya. Jadi Bapak Ibu maka Allah, itu dia cita-citakan untuk anaknya. Maka anaknya hidup dalam urusan dunia, kejar dunia. Sibuk sekali kalau seandainya IPK-nya rendah, tapi tidak sibuk seandainya imannya rendah. Dia khawatir kalau dia gagal kuliah, tapi dia tidak khawatir kalau dia gagal menjadi orang Islam yang baik. Pernah ada mahasiswa datang ke saya, minta untuk dinaikkan nilai baca Quran. Minta dinaikkan nilai baca Quran. Jadi nilai baca Qurannya C-. Itu hampir gagal. Kebetulan anak dari Sumatera Utara datang ke kita. Kebetulan saya penanggung jawab masalah Quran. Lalu kemudian dia beralasan, katanya, Ustaz, saya minta dinaikkan menjadi B, karena hanya nilai itu yang membuat dia tidak bisa mendapatkan cum laude, tidak bisa mendapatkan nilai istimewa. Hanya gara-gara ada satu nilai C, dia minta untuk dinaikkan demi mendapatkan cum laude. Saya tanya, kamu bisa baca Quran? Dia sudah mulai ragu. Dia ragu dengan jawaban yang akan dia fikirkan sendiri. Saya bilang, kamu fikirkan cum laude, tapi kamu tidak khawatir kamu tidak bisa baca Quran. Jadi dia bernafsu sekali ingin cum laude. Saya tanya, untuk apa? Supaya bisa kerja di sana, kerja di sini, Pak. Tapi kamu tidak bisa baca Quran, tidak sedih? Dia diam. Jadi ini gaya hidup sekarang, Pak. Makanya cukup banyak anak kita yang enggak baca Quran, itu enggak ada masalah bagi mereka. Tapi cukup khawatir kalau tiba-tiba tidak lulus dari kuliah, takut anak terima kerjanya, anak terima kerja haji. Jadi hari ini kita telah mendesain hidup untuk dunia. Padahal ketika tsunami terjadi, berapa ribu anak kuliah habis. Sekali habis. Enggak peduli cum laude, tidak peduli apa-apa, semuanya selesai. Mereka tidak belajar dengan kehidupan itu. Allah kalau menghabiskan, habis.
yang tinggal hanyalah mereka yang pernah beramal. Maka cukup bahaya ketika kita terlalu jauh memikirkan hidup di dunia, padahal kita ada pemutus yang bernama sakaratul maut. Maka jemaah melakukan Allah, orang yang tulul amal itu akan berdampak pada 4 perkara. Kita kabarkan dengan singkat kerana waktu kita singkat. Orang yang punya tulul amal, terlalu tinggi angan-angan, itu berdampak pada 4 perkara. Yang pertama, tarkut ta'ah. Karena terlalu jauh memikirkan hidup, maka dia akan meninggalkan ketaatan. Orangnya tidak taat. Kenapa tidak taat? Yaqulul mar'u seseorang akan berkata, saufa af'al, besok bisa saya lakukan. Jadi dia mengatakan, kalau ada orang mengatakan hana kata sembahyang subuh, misal ada orang mengatakan enggak salat subuh, besok kan masih ada subuh. Dia memikirkan hidup dia seakan-akan masih dijamin besok masih ada. Enggak ada rencana Jumat, Jumat depan kan masih ada. Panjang angan-angannya ingin untuk dunia, sehingga dia meninggalkan ketaatan karena merasa dunia masih panjang. Sehingga dia hanya mengucapkan besok, enggak sedekah besok kan bisa, ya. Tidak ikut pengajian, alah besok kan bisa, minggu depan kan bisa, kan datang lagi minggu depan. Pikiran dia tidak ada persiapan untuk akhirat, sehingga ibadah ditunda-tunda. Senin Kamis lewat, mempersiapkan bulan yang akan datang, tidak pernah mempersiapkan diri untuk ibadah puasa. Semua amal. Jadi karena cintanya terlalu jauh kepada dunia, dia tunda amal itu. Lalu kemudian tarkut taubah wa taswifuha. Orang yang panjang angan-angan cenderung akan menunda-nunda taubat. Dia tunda-tunda taubat. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mengatakan nanti saja taubat, atau dalam hatinya nanti waktu kaduha ada taubat, sehingga hari ini dia tidak taubat. Syaitan salah satu jebakannya adalah membuat taswif. Taswif itu orang sudah ada keinginan taubat, tapi dia menundanya, sehingga dia masih melakukan perkara-perkara maksiat yang sama, berharap dia besok masih bisa taubat. Yang ahli zina, ketika terlalu panjang angan-angan untuk hidup, dia akan menunda-nunda taubat sehingga masih terus berzina. Orang yang makan riba, hidup dengan dunia riba, itu akan terus menunda-nunda taubat. Dia lanjutkan hidup dalam kredit, pinjam-meminjam, hidup dalam urusan apa saja, ya, yang menyangkut dunia riba, dia tunda. Alah besok alihnya juga, habis beres ini nanti kita udah cukup. Tapi dia menundanya. Dan ini, sifat ini akibat terlalu jauh berfikir seakan-akan dia hidup masih lama. Ada seseorang datang ke saya. Kebetulan setelah ada satu tausiah, ceramah, kita bahas masalah bahayanya riba. Lalu orang itu datang menemui saya. Lalu kemudian beliau menangis mengatakan bahawa benar yang Ustaz sampaikan, ayat hadis benar. Saya hancur gara-gara riba ini. Saya hancur, bangkrut, ditipu gara-gara riba ini. Saya ingin taubat dalam urusan ini. Itu sambil nangis, Pak. Saya tidak sebutkan orangnya, karena bapak Naturi itu kan aja nak tanya. Jadi ya saya tambahi saja sedikit nasihat untuk beliau, jangan lanjutkan lagi begitu-begitulah. 2 bulan yang kemudian saya dapatkan kabar beliau sudah mengambil pinjaman baru di bank untuk membangun yang lebih besar lagi. Padahal yang pertama sudah hancur. Yang pun kehancurnya. Tapi 2 bulan kemudian saya dapatkan kabar dari orang yang terdekatnya, beliau telah memulai usaha baru dengan mengambil modal kembali dari bank konvensional.
Orang seperti ini, na'udzubillah, kalau Allah tidak sayang lagi kepadanya, maka dia meninggalkan taubat dan bahaya ketika mati dalam keadaan belum bertaubat. Masih terus melanjutkan dunia maksiat. Nah, ini akibat apa? Jauh sekali. Untuk apa buat yang baru yang sifatnya melakukan perkara yang sama? Orang yang buat usaha baru boleh, tetapi ketika jatuh ke dalam dunia maksiat, berarti dia mengira dia masih bisa hidup panjang. Begitu orang yang panjang angan-angan hidupnya. Kemudian yang ketiga, orang yang tulul amal atau terlalu panjang angan-angan, al-hirsu 'alal jam'i. Maka dia terlalu tamak untuk mengumpulkan harta, sehingga melupakan kematian. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta, menghitung-hitungnya sampai kematian datang kepadanya. Sehingga dia mengunjungi kuburan. Maksudnya sampai kematian datang. Jadi orang yang bisa lupa dengan mati siapa? Yang panjang sekali angan-angan. Persiapannya jauh sekali. Dia kumpulkan dalam ATM itu sampai M untuk hidup di masa tua. Belum tua, mati. M itu direbut-rebut oleh ahli waris. Berapa lama mereka mengingat kita yang telah mengumpulkan M? Tidak pun sampai 3 hari. Bahkan ada yang di hari kedua, ketiga sudah mulai bicara, berbisik-bisik sesama anak kita, ini kayak mana kita bagi warisan sekarang atau hari raya sekali lagi nanti waktu pulang. Itu dah mulai bicara tentang harta. Jadi orang yang hidup di atas dunia dengan tulul amal itu lupa kematian, disibukkan dengan kerja. Jadi konsep hidupnya hanya kerja, kerja, kerja. Begitu. Maka orang yang punya konsep hidup seperti ini, itu panjang angan-angan. Bukti sederhana mudah. Ada orang kerja tidak mau keluar salat zuhur untuk berjamaah. Dia teruskan sedikit lagi, bacutik. Ada orang kerja asar enggak mau berhenti dari kerjanya. Sedikit lagi, terus bekerja. Dia fikir dia bisa mempersiapkan waktu kemudian untuk bisa hidup. Padahal cukup banyak kejadian orang mati tiba-tiba. Ada yang merencanakan salat zuhur, ternyata pagi meninggal. Ada yang merencanakan maghrib di mana, itu masih bagus, ternyata sebelum maghrib meninggal. Makanya orang yang tulul amal itu suka mengumpulkan harta, lupa dengan kematian. Hidupnya hanya untuk membangun, mempoles. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Umar marra alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana. Pada suatu hari, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah melewati rumah kami dan kami sedang memperbaiki rumah. Rumah itu khussan, rumah yang sederhana, rumah terbuat dari tanah liat. Kami sedang perbaiki. Ada yang bocor, ada yang rusak. Lalu Rasulullah bertanya, faqala ma hadza? Apa ini? Sedang apa kalian ini? Faqulna, kami menjawab, maksudnya kami menjawab keluarga kami. Abdullah bin Umar mengatakan keluarga kami. Khussun lana waha fa nahnu nuslihuhu ya Rasulullah. Rumah kami sudah mulai rontok. Rumah sudah mulai tua, sudah mulai hampir jatuh. Maka kami memperbaikinya. Faqala Rasulullah lalu mengatakan, ma aral amra illa a'jala min zalik. Sungguh aku melihat kematian bisa datang lebih cepat daripada urusan membangun rumah ini. Jadi ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan derajat sahih ini. Ketika Rasulullah melihat rumah diperbaiki, beliau pun mengingatkan, hati-hati, kematian bisa lebih cepat datang daripada engkau memperbaiki rumah. Itu rumah buruk. Sahabat enggak ada rumah yang bagus. Sahabat enggak ada rumah yang sifatnya permanen, enggak ada. Semua rata-rata rumah dari dulu dipasang-pasang batu-batu, dilapisi tanah liat. Tapi rumah yang buruk pun ketika diperbaiki, bukan Rasulullah larang, tapi Rasulullah mengingatkan, hati-hati, jangan sibuk memperbaiki rumah sehingga lupa dengan kematian. Hari ini jauh sekali bang.
Orang yang sudah ada bata itu pasti berfikir untuk memplaster. Kalau enggak plaster, enggak sah bata. Tidak cukup dengan bata. Semua kita berfikir itu. Tapi masih okeylah kalau seandainya bocor. Takut bocor, merembes air, okey, kita plaster. Ada yang sudah plaster kasar, belum cukup. Pasti ingin memplaster dengan plaster yang halus. Pakai semen halus lagi. Padahal dengan kasar sudah cantik. Tapi okey, kalau bocor masih boleh kita tambahi. Tapi Masya Allah, ketika plaster sudah bagus, enggak bocor lagi, berfikirkah orang untuk berhenti? Tidak. Apa yang dia tambahinya? Hari ini orang berfikir untuk pasang wallpaper. Beli wallpaper 1 meter sampai berapa puluh ribu. Ketika beli wallpaper, anehnya dia beli model batu bata. Kan berit bangai, Pak. Tadi batu bata enggak mau, kemudian pasang plaster, kemudian beli wallpaper cari yang motif batu bata. Jadi pasang lagi batu bata seluruh rumah, dinding rumah. Masya Allah, manusia tidak cukup dengan kehidupan yang aman. Bocor sudah tidak ada, plafon biasa sudah okey. Oh, tidak mau, enggak boleh, harus berkilat, pakai plafon yang berkilat-kilat. Oh, lampu, tempat ini lampu saja, taruh lampu saja, itu harus yang model bercahaya, ada yang model emas berwarna-warni, enggak boleh biasa. Inilah kita. Seandainya Rasulullah masih hidup, pasti kita semua ditegur oleh Rasulullah. Kau fikir ke rumah haju-haju, kan kau fikir ke mati. Cukup banyak orang kaya sudah meninggal dunia, tinggal di 2 meter, dalam tanah 2 meter, tidak ada lagi hartanya, tidak ada lagi apa-apa. Maka oleh karena itu, bahaya terlalu panjang memikirkan kehidupan dunia, sehingga kita sibuk dengan mengumpul-kumpulkan harta. Dan yang terakhir, orang yang tulul amal, orang yang panjang angan-angannya, maka dampaknya adalah al-qaswah fil qalb, yaitu kerasnya hati. Kerasnya hati. Kenapa? Orang yang keras hati melupakan akhiratnya. Jadi tidak mempan diberi nasihat, karena dia sibuk pikirannya untuk mempersiapkan diri untuk dunia. Dinasihati marah, dan dengan Allah tidak dekat. Mati dia lupa, akhirat dia tidak tahu bahwa itu kehidupan yang sebenarnya. Maka jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari nasihat-nasihat Nabi melalui kitab-kitab yang ditulis bisa membuat kita sedikit menghalangi diri kita daripada terlalu cinta dunia. Karena sudah banyak yang meninggalkan kita, sudah banyak sahabat kita yang punya harta tapi sudah duluan berangkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita termasuk golongan orang-orang yang tidak melakukan tulul amal.